Sobat Kata Cerita. Like, comment, subscribe. Bab 50. Obsesi Joker. Malam ini Skylar sedang duduk di Herbert Ranjang sambil main game motor GP. Lalu Silva datang menghampiri Sky. Dia berdiam diri di samping ranjang. "Silva, ada apa?" tanyanya dan mengganti posisi duduknya di pinggir ranjang, lantas meraih tangan gadis itu. "Sky, maafin Silva ya untuk hari ini," ucap Silva langsung bersimpuh di kaki Sky. Ia mendongak dan memohon pada suaminya. "Nggak mau?" "Ya, maafin ya, biar Silva tidur nyenyak malam ini," ucapnya memohon. "Bilang sayang dulu, nanti dimaafin." "Silva sayang Sky." "Yang benar," kata Sky ingin mengulangi ucapannya. "Silva sayang sama Sky." Sky tak ada respon, cuma cemberut. "Silva sayang banget sama Sky." Silva mengulang ucapannya lagi, mata Sky berbinar mendengarnya. "Permintaan diterima, siap dimaafin." "Jadi Silva dimaafin?" tanyanya meyakinkan. "Dimaafkan." "Yeay," ucapnya kegirangan. "Tanpa Silva minta, Rituku selalu bersamamu Silva. Tidur yang nyenyak, jangan tidur terlalu malam biar nggak telat buat subuhan. Have a nice dream." Sky mencium kening Silva. Rutinitas sebelum tidur dilaksanakan dengan sangat baik. Silva akan tidur nyenyak jika semua kesalahan untuk hari ini dimaafkan oleh suaminya. Silva berpikir bahwa umur itu di tangan Allah dan kita tidak pernah tahu kapan ajal akan menjemput. Entah nanti, esok, atau sekarang. Jadi sebisa mungkin kita meminta maaf entah mempunyai salah atau tidak. Karena manusia itu tempatnya salah dan lupa. Pagi ini Silva berangkat sekolah bersama Sky. Padahal dia sudah melarang suaminya agar tidak masuk dulu, tapi Sky tetap memaksa dengan alasan menjaga istrinya. "Nanti aja ya masuknya, takut masih sakit," pinta Silva. "Enggak Sil, aku mau masuk sekarang, nanti siapa yang jagain kamu?" katanya. Silva menatap suaminya terharu karena ucapannya. "Ya udah, tapi kalau nanti terasa sakit atau apa, Sky izin pulang aja ya." "Iya sayang." Silva berjalan menuju pintu namun Sky memanggilnya. "Silva?" Panggil Sky menghentikan langkah Silva. "Iya Sky?" "Morning kiss dulu," katanya dan Silva mendekat. "Cup." Silva menderitkan ciuman di pipi Sky, tapi Sky terlihat tidak puas. "Kenapa kok malah cemberut?" "Maunya yang itu," katanya mengarahkan ke bibir Silva sambil memanyunkan bibirnya. Silva tersenyum dan mendekatkan wajahnya ke wajah Sky. "Tutup mata dulu," pinta Silva dan Sky menurutinya. Silva mulai mendekatkan bibirnya ke bibir Sky. Lalu setelahnya beberapa detik Sky menunggu. Cup. Silva menciumnya sekilas dan berlalu pergi dari sana. Sky tetap saja tidak puas. "Silva," rengek Sky. Sesampainya di sekolah, Silva langsung menuju kelas bersama Ririn yang juga baru sampai. Sedangkan Sky menghampiri anak Kastel yang sedang bermain basket. "Sky, lo udah baikan?" tanya Atala. "Udah." "Yang benar, kayaknya kemarin lukanya serius deh," kata Alvin. "Ya serius lah, kalau nggak serius tuh bohongan," sela Sky bercanda. "Lukanya Sky," ralat Alvin. Dari koridor nampak Silva berjalan dengan Ririn. Gadis berkacamata bulat itu senyum-senyum sendiri sepanjang koridor. "Kayaknya kamu lagi seneng ya?" tanya Silva. Responnya malu sembari terus tersenyum. Kini mereka duduk di bangku berhadapan dan Ririn memulai pembicaraan. "Silva, menurut kamu Alvin tuh gimana?" tanya Ririn. "Cie," respon Silva. "Ih, Silva serius." Iya. Menurut aku sih Alvin tuh orangnya baik, lucu juga. Kenapa emang?" tanya Silva. "Iya, kamu benar. Alvin tuh baik ya." Katanya memuji Alvin lalu dia senyum-senyum sendiri. Dalam bayangan Ririn mengingat momen tadi pagi bersama Alvin. Mobil Ririn mogok, dia berdiri di samping mobil menunggu sang sopir membetulkan mesinnya agar hidup kembali. Tiba-tiba Alvin datang menghampiri Ririn. "Kenapa Pak?" tanya Alvin dari balik visor helmnya dan turun menghampiri mereka. "Mogok Den." "Terus gimana Non? Nanti Non telat ke sekolah." "Nggak apa-apa Pak, nanti Ririn naik ojek aja," jawabnya. "Kamu sekolah di Pelita Bangsa ya?" tanya Alvin saat melihat seragam gadis itu dan Ririn mengangguk. "Ya udah Pak, Ririn tinggal ya, mau cari ojek ke sana," pamit Ririn. "Iya Non." "Yuk sekalian bareng," ajak Alvin yang menyusulnya dari belakang. Ririn menoleh, namun tak berani menatap Alvin lama-lama.
Nggak usah, aku nggak mau ngerepotin. Tolaknya. Biar sekalian, kan satu sekolah, kata Alvin. Emangnya nggak apa-apa? Tanya Ririn tidak enak. Nggak apa-apa, emangnya kenapa? Enggak, makasih ya, ucap Ririn. Jangan makasih dulu, naik dulu baru bilang terima kasih, kata Alvin. Iya. Ririn terus saja tersenyum mengingat tadi pagi Alvin mengajaknya berangkat bareng ke sekolah. Ayo ngelamunin apa? Silva mengagetkan Ririn hingga ia tersadar dari lamunannya. Enggak, elaknya. Di lapangan basket yang menghampiri anak Eskastel, dia berniat meminta video pengakuan email pada Atala. Tapi Lea malah dihadapkan dengan Alvin karena Atala dan yang lain sedang main basket. Keduanya saling melempar pandangan dan sama-sama salah tingkah jika mengingat kejadian malam itu, di mana Alvin nyaris sedikit lagi akan mencium guru cantik yang sering menghukumnya itu. Aku mau, ibu ada perlu sama Atala, ucapnya memulai pembicaraan. Atala, panggil Alvin sehingga cowok itu menghampirinya dan Bu Lea. Dicari sama Bu Lea. Ada apa Bu? Tanya Atala. Ibu mau minta video pengakuan email yang kemarin buat dijadikan dokumentasi. Oh iya Bu, nanti dikirim ke... Atala bingung sendiri. Kirim aja ke Alvin, nanti biar Alvin kirim lewat WhatsApp. Celetuk Lea, sontak Alvin menoleh padanya. Oh, baik Bu, kata Atala. Lea pun pergi dari hadapan Alvin dan Atala melewati lapangan basket. Aduh, kenapa harus lewat Alvin? Kan bisa dikirim langsung lewat share it atau Bluetooth. Lea terus merutuki dirinya karena salah mengambil keputusan. Walau sepele namun berdampak besar nantinya. Ralat, berdampak besar pada hatinya. Karena Lea terlalu sibuk dengan pikirannya sendiri, dia sampai tidak mendengar peringatan dari anak Eskasta saat ada bola yang melayang mengarahnya. Sontak Alvin berlari meniat melindungi Lea dari bola itu akibat ulah Dion. Buk! Bola itu mengenai pundak Alvin sedangkan Lea menyembunyikan kepalanya di balik lengannya. Lea mendongak menatap Alvin, tatapan mereka bertemu hingga keduanya tersadar dan segera mengalihkan pandangannya. Ion, hati-hati dong kalau ngelempar bola, teriak Alvin. Dion segera menghampiri Bu Lea. Maaf ya Bu, aku nggak sengaja, ibu nggak apa-apa, ucap Dion bersalah. Nggak apa-apa-apanya, bola itu hampir aja kena kepala Bu Lea. Setelah Alvin sedikit marah pada Dion. Kok lo yang sewot sih? Bu Lea aja santai tuh. Saud Dion sedikit emosi. Udah, ibu nggak apa-apa kok. Dion lain kali hati-hati ya, perhatikan sekitar kalau mau melempar bola. Dan Alvin, makasih ya. Dion mendegus di hadapan Alvin dan berlalu dari hadapan mereka. Alvin dan Lea saling melempar pandangan, sedangkan dari bawah ring, Skylar tersenyum melihat Alvin dan Lea. Waktu istirahat anak Eskastel berada di kantin. Sambil menunggu pesanan, mereka bernyanyi sembari memukul meja sebagai alat musiknya. Begitu juga Sky sedang asik memukul meja memakai sendok dan garpu. Mata Sky menangkap keberadaan Silva yang sedang mengantri bakso dengan Ririn. Namun ia terus didorong ke belakang hingga antriannya paling terakhir, sontak Sky berdiri dan menghampirinya. Bang, pesan baksonya satu, nggak pakai tauge sama sayuran, pakai mie aja. Jangan pakai saus tapi pakai sambal aja, ucap Sky lantang. Anak-anak dibuat kesal begitu pun dengan Siska dan Alia yang sedang ikut antri. Ngantri dong sesuai antrian, udah tahu paling belakang pengen duluan, sindir Alia. Ngomong apa lo? Tanya Sky. Bang, bakso bang. Alia menghiraukan ucapan Sky dan melirik jengah ke Silva. Sky jangan gitu, Silva gak apa-apa kok ngantri juga lagian sama Ririn. Silva tidak ingin Sky terlalu memberikan perhatian yang mencolok di depan umum terlebih di depan teman-temannya. Bang, sekalian ya satu lagi samain aja, kata Sky saat melihat Ririn. Yuk, ajak Sky menarik tangan Silva ke tempat duduk. Duduk, perintah Sky. Silva dan Ririn pun duduk mengikuti arahan Sky. Ririn dibuat bingung karena perhatian Sky terhadap Silva. Sky itu kan idola di sekolahnya, tapi Silva bisa mendapatkan perhatian dari Sky, pikir Ririn. Jangan kelamaan berdiri, nanti capek. Biar aku aja yang capek, biar aku yang antri, kata Sky menatap Silva. Sky mengambil bakso yang tadi ia pesan dan ia berikan kepada Silva dan Ririn. Ia juga memesan minuman untuk Silva. Sky duduk di depan Silva sambil tersenyum menatapnya. Tentu saja Ririn merasa malu sendiri, gadis itu terus menunduk. Dan Sky merasa tidak enak. Sky, Silva sama Ririn mau makan, jangan dilihatin. Sky langsung mengerti dengan ucapan Silva, ia pun segera bangkit dan menghampiri anak Eskasta. Sky keperhatian banget ya sama Silva, kayak bukan ke pembantu gitu. Ucap Alvin bingung dan bertanya-tanya sendiri. Atala yang mengetahui itu hanya diam saja tanpa menjawab pertanyaan Alvin.
Biarkan mereka tahu sendiri. Huh, keluh Livi. Dari mejanya Livi memperhatikan interaksi keduanya. Ia menghela nafasnya dan mengalihkan pandangannya jengah. Pulang sekolah ini Silva berjalan bersama Ririn menuju ke parkiran. Namun dari belakang Deina menabrak keduanya. Sorry, gue buru-buru. Ucap Deina langsung menaiki motornya dengan tergesa-gesa membuat Silva dan Ririn tersentak. Deina, kamu mau kemana? Kok buru-buru banget? Tanya Silva. Dion, Sil, Dion. Jawab Deina panik. Kenapa dengan Dion? Tanyanya lagi. Nanti aku jelasin, Sil, aku buru-buru. Kata Deina langsung menghidupkan motornya. Aku duluan ya. Pamit Deina. Dion itu? Tanya Ririn menggantung. Pacarnya Deina, anak Eskastel. Ayo sayang. Ajak Sky menarik tangan Silva. Silva melirik ke Ririn tidak enak. Silva sama Sky pacaran ya? Gumam Ririn. Saat di perjalanan Sky terus menggenggam tangan Silva. Sementara gadis itu nampak melamun seperti ada yang dipikirkan. Silva, kamu kenapa? Tanya Sky yang melihat istrinya hanya diam saja sedari tadi. Enggak. Tadi aku lihat Deina buru-buru gitu. Terus dia nyebut Dion dengan panik. Aku jadi takut deh Deina kenapa-napa. Ujar Silva. Dion ada kok tadi. Sontak Silva dan Sky saling melempar pandangan dan terkejut. Deina? Sebut keduanya bersamaan. Kita harus kasih tahu Dion, aku takut deh. Kata Silva. Iya Sil, aku telepon Dion dulu. Skylar mencoba menghubungi Dion dan tersambung. Deina mendatangi sebuah markas yaitu markas Brazier. Di sana sudah banyak anak-anak Brazier sedang menongkrong. Deina dengan penuh keberaniannya menghampiri anak Brazier dan langsung menarik tangan Joker. Joker, di mana Dion? Tanya Deina. Ada di dalam. Jawabnya sambil melirik ke anak Brazier yang lain. Deina langsung masuk ke dalam markas untuk mencari Dion. Dia mengecek semua seisi ruangan yang ada di markas. Sementara Joker memberikan aba-aba kepada anak Brazier agar pergi dari markas karena Joker hanya ingin berdoa dengan Deina. Dion, panggilnya berkali-kali. Bruk, krek. Tiba-tiba pintunya ditutup dan dikunci oleh Joker dari dalam. Joker? Sebut Deina. Hai Deina. Sapanya. Di mana Dion? Tanyanya. Dion? Dion di mana ya? Oh iya, Dion ada di rumahnya. Jawabnya dengan senyum menyeringai. Apa maksud lo Joker? Dion gak ada di sini. Gue sengaja ngirim pesan ke lo biar lo datang ke sini. Kata Joker. Gila lo? Deina berlalu ke pintu. Ia mencoba membuka pintunya berkali-kali namun tidak bisa karena pintunya sudah dikunci oleh Joker. Joker, buka pintunya. Pinta Deina menatap tajam ke Joker. Udahlah Deina, kita nikmatin waktu kita berdua. Gue pengen senang-senang sama lo. Apa maksud lo? Tanya Deina menatap tajam ke Joker. Deina, gue itu cinta sama lo. Gue pengen lo jadi milik gue. Ucap Joker sambil mencoba menyentuh Deina namun Deina segera mengelak. Jangan kurang ajar ya. Bentak Deina. Shh, jangan teriak-teriak Deina. Gue gak suka dibentak. Kata Joker. Deina semakin ketakutan, dia terus menghindari Joker. Namun Joker semakin mendekati Deina. Gadis itu melempar apapun yang ada di sana ke arah Joker. Deina, lo gak perlu takut, gue itu cinta sama lo, gue gak bakalan nyakitin lo. Ungkapnya lagi. Jangan mendekat atau gue bakalan teriak. Deina, teriak aja, lagian juga gak bakal ada yang dengar. Joker mencengkeram tangan Deina dengan sangat kuat hingga Deina meringis kesakitan. Lepasin gue Joker, teriak Deina. Gue bakalan lepasin lo kalau lo putusin Dion. Gue gak mau. Deina menolak mentah-mentah permintaan Joker membuat Joker semakin emosi. Ia menghampiri Deina dan mencengkeram rahangnya kuat-kuat. Deina, gue itu cinta sama lo. Kenapa sih lo gak bisa lihat itu Deina? Dari dulu perasaan gue itu gak pernah berubah sama lo. Tekan Joker dan Deina semakin ketakutan. Tapi gue gak cinta sama lo Jok. Gue cuma nganggep lo teman. Tolong lepasin gue Jok. Ucap Deina memohon. Tapi gue gak mau jadi teman lo Deina. Plak. Joker menampar Deina dengan sangat keras membuat gadis itu tersungkur dan menangis sesenggukan. Pundaknya bergetar hebat. Ia meraih wajah gadis itu, ia cengkram kuat-kuat. Deina, maafin gue ya, pasti sakit ya. Gue gak bermaksud nyakitin lo. Ucapnya menyesal tapi Deina semakin menangis sesenggukan. Deina jangan nangis, gue cinta sama lo. Gue cuma minta lo tinggalin Dion dan jadian sama gue. Joker terus menekan Deina agar gadis itu mau meninggalkan Dion. Gue gak akan tinggalin Dion, gue gak akan putus sama dia karena gue cinta sama Dion. Teriak Deina di depan muka Joker. Plak, Joker laki-laki menampar Deina. Gue gak mau lakuin ini tapi lo yang buat gue harus lakuin ini.
Kalau lo nggak mau tinggalin Dion, gue bakal buat Dion ninggalin lo. Apa maksud lo, Joker? Gue bakal buat Dion benci sama lo dengan menghancurkan lo. Jangan kurang ajar ya, Joker. Lo jangan macam-macam sama gue. Teriak Dana. Dana terus berusaha menghindar dari Joker. Dia terus mundur hingga sesekali menabrak apapun yang ada di sana. Lo udah berubah, Jok. Lo bukan Joker yang gue kenal dulu. Iya, Dana, dan itu semua karena cinta. Karena gue cinta sama lo. Tolong jangan sakitin aku, Jok. Teriak Dana. Joker mencoba menyentuh Dana. Dia mencoba mencium bibir Dana dengan paksa. Di sisa kekuatannya, Dana terus mendorong tubuh Joker. Bahkan garis itu menendang perut Joker. Hingga Joker merasa kesakitan di perutnya. Di saat Joker lengah, Dana berusaha menghindar sambil berlari. Tapi Joker malah menarik tangan Dana. Jangan, Jok. Aku mohon, aku nggak mau tinggalin Dion. Dana semakin ketakutan. Dia terus menggelengkan kepalanya karena Joker mau menyakiti Dana. Berniat memberikan kepelajaran ke Dana karena Dana tidak ingin meninggalkan Dion. Wajahnya yang dipenuhi keringat bercampur air mata. Jauhin gue, jangan mendekat, Jok. Dana terus berteriak dan memohon. Namun Joker yang tidak punya hati itu terus mendekati Dana. Obsesinya untuk memiliki Dana sangatlah besar. Dia tidak peduli walaupun dia harus menyakiti Dana, yang penting Dana menjadi miliknya. Joker, jangan. Au! Keluh Dana saat membentur tembok. Dana berteriak sangat keras saat Joker mencoba menyentuh Dana. Brak! Pintu ditendang kuat dari luar. Ternyata itu Dion. Dion datang untuk menolong Dana. Bangsat lo, Jok! Buk! Dion langsung menarik Joker dan memukulnya secara frontal. Buk! Tak ada ampun untuk Joker. Dion terus memukulnya bertubi-tubi. Bahkan Dion membentur kepala Joker ke tembok dengan sangat keras. Membuat Joker terhuyung dan merasakan pening di kepalanya hingga telinganya mengeluarkan darah, hidungnya, sudut bibirnya. Dion benar-benar membuat Joker babak belur. Sementara Silva memeluk Dana dan berusaha menenangkan Dana. Dana memeluk Silva dengan sangat erat. Ketakutannya semakin menjadi-jadi karena ini pertama kalinya dia diperlakukan buruk oleh lelaki. Dana terus menangis sesenggukan. Semua tubuhnya terasa lemas. Kaki dan tangannya sampai bergetar. Dana, kamu tenang ya, ada aku di sini, kata Silva menenangkan Dana. Dion terus menghajar Joker hingga cowok itu tak sadarkan diri. Udah Yon, Joker bisa mati, kata Sky mencoba menghalang-halangi Dion. Biarin Sky, biar dia mati sekalian. Udah, Yon tenangin diri lo, kata Raymond. Anak Escastle berusaha menenangkan Dion yang dipenuhi amarah dan emosi. Lalu Dion menghampiri Dana. Hatinya teriris saat melihat gadis yang ia cintai terlihat sangat kacau, berantakan. Pipinya merah karena bekas tamparan, mukanya pucat ketakutan. Dana. Dion berusaha meraih Dana, namun ia tak sanggup menyentuh gadisnya itu hingga tak terasa. Dion menangis dan bersimpuh di kaki Dana. Ini pertama kalinya Dion menangis. Anak Escastle hanya saling melempar pandangan dan merasa iba terhadap sahabatnya. Dana, ini aku Dion, kamu gak perlu takut ya. Dion terus berusaha mendekati Dana, namun gadis itu sangat ketakutan hingga ia enggan disentuh oleh siapapun. Jangan jauhi aku, ucap Dana ketakutan dan misu-misu pada Dion. Dion tersentak, dia semakin sedih, sakit, sesak melihat Dana tidak mau disentuh olehnya. Dana, ini aku Dion, rengek Dion. Dana berusaha menatap Dion takut-takut lalu segera menyembunyikan wajahnya di dekapan Silva. Dion semakin sakit hatinya. Lalu ia bangkit ingin menghabisi Joker yang sudah tidak sadarkan diri. Brengsek, gue bakal bunuh lo Joker, teriaknya. Namun dicegah oleh anak Escastle yang lain. Mereka memegangi Dion yang terus maju penuh nafsu ingin menghabisi Joker. Dion, sebaiknya kita bawa Dana pulang, usul Atala. Dana, kamu gak usah takut, aku ini Dion. Dion berusaha mendekati Dana, namun sia-sia karena Dana masih saja ketakutan melihat lelaki. Karena Dana belum pernah diperlakukan buruk, dia selalu disegani para lelaki. Dion, biarkan Dana tenangin diri dulu. Kalau Dana sudah tenang, kamu bisa mengajak dia ngobrol lagi. Saran Silva agar Dion pelan-pelan membujuk Dana, agar Dana bisa lebih tenang. Tapi kita nggak mungkin bawa Dana pulang dalam keadaan seperti ini kan? Kata Silva. Kamu bener Sil? Terus gimana ya? Tanya Sky. Gimana kalau Dana kita bawa pulang ke rumah kamu Sky? Karena kondisinya nggak memungkinkan, nanti apa kata orang tua Dana? Silva menyarankan agar Dana tinggal di rumah Sky untuk sementara waktu. Karena tidak mungkin Dana pulang dalam keadaan ketakutan.
Awalnya Sky sangat berat karena rumahnya adalah privasi buat dia dan juga Silva. Gimana Yon? Tanya Sky ke Dion. Ya udah Sky, karena kalau di rumah gue percuma juga nggak ada cewek. Sedangkan Dina ketakutan lihat gue. Tapi kalau Silva mau nginep nemenin Dina nggak apa-apa. Nggak boleh. Apaan sih nginep-nginep? Tolak Sky cepat. Udah, di rumah gue aja, kalian juga ikut nginep ramean. Imbuhnya. Akhirnya mereka membawa Dina pulang ke rumah Sky untuk sementara waktu. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa sobat.